ketemu lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngomongin tentang HIV/AIDS kayak gitu. Dan gak usah basa-basi lagi, kita udah kedatangan bintang tamu yang pastinya akan sharing tentang pengalamannya yang pasti bakal menarik banget nih. Yuk kita langsung kenalan aja yuk. Halo Kak. Hai. Bisa kenalan ke teman-teman cerita nih. Oke, teman-teman, terima kasih kesempatan yang sangat luar biasa sekali bisa berbagi di podcast teman cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Yes, perkenalkan nama saya Ragil. Saya aktif di salah satu yayasan di Victory Plus. Itu kami bergerak di bidang pendampingan teman-teman yang terinfeksi HIV. Gitu. Ya, jadi Kak Ragil ini bakal menemani kita di podcast kita 20 menit ke depan kayak gitu. Mungkin langsung aja kali ya Kak. Aku mau tanya nih soal sebenarnya HIV dan AIDS ini tuh berbeda nggak sih atau sama? Yes, inilah. Jadi begini, banyak sekali teman-teman taunya ketika sudah terinfeksi HIV nyebutnya AIDS. Yeah. Padahal HIV sama AIDS itu sangat jauh berbeda. Jadi gini, biasanya orang-orang nyebutnya HIV itu pasti AIDS, padahal HIV itu berbeda dengan AIDS. HIV sendiri Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau biasanya kalau cara mudahnya HIV ini adalah nama virusnya, sedangkan AIDS itu adalah nama penyakitnya seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau HIV sendiri, orang dengan HIV itu masih tetap bisa aktivitas, masih bisa seperti orang tanpa penyakit lainnya. Nah, kalau sudah AIDS itu kan sudah kemasukan beberapa infeksi oportunistik atau infeksi yang menyerang di saat daya tahan tubuhnya sedang lemah begitu. Oke, jadi kayak gitu teman, bedanya HIV dan AIDS. Dan kalau nggak salah ini dulu kan kita selalu nulisnya itu kan HIV atau AIDS gitu ya. Yeah. Terus sekarang katanya itu sudah dirubah menjadi HIV dan AIDS. Kayak gitu Kak. Iya benar. Kalau dulu kan HIV garis miring AIDS itu untuk membedakan sebenarnya. Sekarang itu kan HIV dan AIDS itu kan untuk bahwa itu dua hal yang sangat berbeda seperti itu. Iya. Terus kalau boleh tahu sebenarnya HIV dan AIDS ini tuh gejalanya apa aja sih Kak? Oke. Biasanya ya di luaran sana, stigma yang ada di luaran sana atau pikiran-pikiran orang di luaran sana bahwa orang dengan HIV itu sudah pasti kurung, kering, sakit-sakitan, sudah nggak berdaya, sudah pokoknya yang jelek-jelek sekali lah. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri bahwa saya ini orang dengan HIV. Ya, saya tahu status HIV saya sejak tanggal 17 Juni 2013. Kurang lebih sudah 7 tahun lebih saya hidup dengan HIV dalam tubuh saya. Dan saya juga tidak kurus, tidak kering, dan tidak sakit-sakitan juga. Saya masih bisa duduk di sini untuk bisa berbagi cerita seperti itu. Yang ngomong tentang stigma dan narasi yang berkembang itu ya Pak. Biasanya kan orang-orang pada bilang kalau orang yang terkena HIV dan AIDS itu menularnya ini tuh lewat, ada yang bilang bersentuhan kena, berpelukan kena, ngobrol nanti bisa tertular. Nah itu tuh bener nggak sih Kak? Terus penyebabnya tuh apa gitu loh sebenarnya penularannya kayak gitu? HIV bukan corona ya. Iya makanya gitu. Yang ketika berdekatan saja sudah bisa menularkan, ketika ada droplet bisa menularkan. Kalau HIV tidak. Kegiatan sosial itu tidak menularkan HIV. Terus berpelukan, ciuman, bersalaman, tinggal serumah, menggunakan alat makan bareng, menggunakan toilet yang sama, terus gigitan nyamuk itu tidak menularkan. Karena HIV itu hanya menular melalui 4 cairan saja. Cairan darah, cairan vagina, cairan madi, sama ASI yang sudah terinfeksi. Nah, ketika mau terjadi penularan itu tidak serta-merta darah nempel langsung tertular, juga tidak. Harus memenuhi 4 prinsip penularan. 4 prinsip penularan diantaranya adalah ada cairan yang keluar, jumlahnya cukup untuk menularkan, virus masih hidup, dan ada cairan masuk. Kalau salah satu saja itu tidak ada, maka tidak akan terjadi penularan HIV. Begitu. Bener banget, aku setuju sama yang HIV bukan corona. Kalau HIV ini ya jauhi virusnya, tapi nggak jauhin orangnya juga kayak gitu. Cegah cara penularannya dan dekati orangnya kalau untuk HIV seperti itu. Ini sih Kak, aku tuh kepo ini mungkin Kak Ragil bisa menceritakan pengalaman Kak Ragil waktu pertama kali menerima kabar tentang Kak Ragil menerima itu
Oke, status saya Iya, ya. status Kak Ya, Ragil. ketika seseorang ketika membuka hasil ini berdasarkan curhat saya ya. Iya. Curhat time. Curhat. Oke. Waktu itu tanggal 17 Juni 2013 di mana itu jadi hari bersejarah untuk saya ketika konselor membuka hasil tes HIV saya dan di situ sudah tertulis 3 rapid yang digunakan semuanya reaktif. Di mana artinya saya terinfeksi HIV. Perasaan yang ada dalam saat itu ya saya dalam pikiran saya kapan saya mati? Dengan cara apa saya mati? Penyakit yang akan menyertai saya apa? Bagaimana tanggapan orang-orang? Bagaimana tanggapan keluarga saya? Itu yang saya alami. Saya merasa hidup saya ini sudah tidak berguna lagi, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Paling 2 atau 3 tahun lagi saya mati. Karena waktu itu informasi yang ada HIV itu sangat menyeramkan, bahwa HIV itu sebuah momok yang ketika kamu sudah terinfeksi yang akan cepat mati. Nah, tapi sampai suatu saat dari konselor saya dipertemukan sama orang yang sangat luar biasa menurut saya. Waktu itu ada Mbak Krisna, di mana beliau memberikan support pada saya bahwasanya nggak apa-apa, kamu terinfeksi HIV tidak apa-apa. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah kehidupan baru untuk kamu, di mana kamu bisa berbagi banyak hal untuk teman-teman di luar sana, supaya teman-teman ini juga tidak merasakan seperti apa yang kamu alami. Mulai dari saat itu, pikiran yang tadinya saya beranggapan bahwa kapan saya mati itu tiba-tiba berubah. Terus saya mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan selama sisa hidup saya ini, begitu. Nah, mulai dari situ saya ikut kegiatan beliau, Mbak Krisna ini, ke pendampingan. Saya juga dikenalkan sama teman-teman yang terinfeksi. Ternyata mereka masih bisa sehat-sehat, ceria sekali, masih bisa ketawa ketiwi, dan masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, disitulah timbul rasa kepercayaan diri saya bahwasanya ternyata saya masih bisa tetap berkarya nih, ternyata saya masih bisa tetap bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Terus awal mula Kak Ragil ini kepikiran untuk periksa tuh apa? Soalnya aku juga nggak tahu kan, mungkin aku bisa aja HIV atau AIDS, kayak titik apa yang membuat kita seorang tuh harus memeriksakan dia HIV atau kayak gitu. Yes, semua itu terletak di mana saya mendapatkan edukasi yang benar. Nah, ketika suatu saat saya aslinya dari Gunung Kidul. Terus saya turun ke Jogja, mulai merantau di Jogja. Merantau, padahal cuma sini ya, merantau. Jadi ketika saya tinggal di Jogja, saya kenal dengan teman penjangkau. Waktu itu teman penjangkau ini memberikan edukasi tentang bagaimana cara penularan HIV yang benar. Nah, bagaimana ketika seorang itu bisa tahu status HIV-nya. Nah, karena saya pernah merasa melakukan hal beresiko, saya pernah melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak tahu status HIV-nya, seperti itu. Nah, dari situ saya mulai, waduh, saya pernah nih melakukan hal beresiko. Saya memberanikan diri untuk tes, tapi ternyata orang mau tes HIV itu sebenarnya caranya mudah, tapi keberanian kita itu sangat-sangat susah sekali. Ketika saya datang ke puskesmas, seolah-olah itu mata orang-orang itu sudah menatap pada saya, mata yang kok mereka ngeliatin saya sih, kok mereka aneh pada saya, padahal itu hanya perasaan saya sendiri. Orang pun juga biasa aja, siapa kamu, aku juga kenal kamu, padahal seperti itu. Tapi perasaan itu ada sampai akhirnya saya tidak mau lagi datang untuk tes HIV karena saya takut pandangan, padahal mereka biasa saja. Saya ketemu sama teman saya lagi nih, gimana, sudah tes HIV belum? Belum. Lah kenapa? Karena saya masih takut. Loh, kenapa takut? Takut kok nanti saya di stigma gimana? Kalau saya didiskriminasi sama orang layanan gimana? Seperti itu yang ada dulu sekali ketika saya mau melakukan tes HIV. Akhirnya teman saya begini, ya sudah, kamu nggak usah takut, saya antar kamu untuk tes HIV. Akhirnya diantar teman saya melakukan tes HIV. Saat datang, terus sudah didaftarkan, saya konseling, ambil sampel darah, post konseling, dibuka hasilnya masih negatif. Nah, disarankan lagi karena window period saya masih ada. Window period itu di mana saya sebenarnya sudah
terinfeksi tapi belum kelihatan karena kan alat tes HIV yang ada saat ini untuk mengukur antibodi saja, bukan melihat jumlah virusnya. Nah, window period saya disarankan untuk 6 bulan lagi datang ke sini, datang ke layanan, karena saya merasa males. Akhirnya nggak jadi ke layanan. Sampai suatu saat ada salah satu stasiun televisi yang meliput bagaimana tes HIV di salah satu puskesmas. Kebetulan waktu itu saya dipercaya jadi modelnya, mulai dari pendaftaran, konseling, terus ambil sampel darah, sampai post konseling saya di-shoot. Dan waktu itu dari layanan juga menawarkan hasilnya mau diperiksa sekalian tidak, karena saya kepalang tanggung ya sudah diperiksa saja sekalian. Sampai hasilnya selesai, buka hasil, waktu itu tepat tanggal 17 Juni 2013 saya dinyatakan positif HIV. Kembali lagi, kehidupan saya itu benar-benar titik berubah saya itu di situ. Gitu. Tadinya yang saya nggak begitu peduli dengan kondisi orang lain, saya sekarang lebih care. Terus saya tadinya yang tidak peduli dengan kesehatan saya, tubuh saya juga sekarang lebih, oh iya ternyata tubuh saya baru butuh istirahat nih. Ternyata tubuh saya memang tidak boleh terlalu stres seperti itu. Gitu. Tadi nyambung ke arah Gil yang tentang stigma tadi ya Kak. Kayak pasti orang yang HIV ini tuh sering dikasih stigma kayak orang yang tidak bermoral kayak gitu. Orang yang suka free sex, orang penyuka sama jenis dan segala macam-macam. Padahal itu menurut Kak Ragil gimana? Karena aku pernah baca-baca juga ternyata di Jogja ini bahkan lebih banyak ibu rumah tangga yang kena HIV ya. Bahkan berarti stigma itu benar-benar salah gitu ya Kak? Benar. Yang namanya stigma pasti itu salah ya. Oke, jadi seperti ini. Bahwasanya yang di pikiran orang sana bahwa HIV itu adalah penyakit moral, tidak. Itu salah sekali. Yeah. HIV tidak ada kaitannya dengan moral. HIV ya HIV, tidak ada moral bahwa HIV itu pasti orang yang salah. Yeah. Pasti orang HIV itu pasti orang yang nggak benar. Itu nggak, salah sekali. Itu pemikiran yang benar-benar salah. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwasanya HIV ini untuk kasus sendiri tidak hanya di Jogja, di nasional bahkan kasus tertinggi itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang notabene dia tidak tahu apa-apa. Ibu rumah tangga yang dia hanya di rumah, ketika suami datang juga menyiapkan keperluan suami, ketika suami udah mau berangkat ya apa yang jadi keperluannya disiapkan untuk anak-anaknya. Tiba-tiba suaminya sakit, dites positif, istrinya juga positif seperti itu. Nah, apakah di sini si istri ini juga melakukan perbuatan yang katanya moralnya tidak benar? Enggak kan? Bagaimana dengan kasus anak yang terinfeksi dari orang tuanya karena tidak melakukan pencegahan? Apakah anak ini juga melakukan hal moral yang tidak benar? Tidak. Jadi HIV ini ya hanya virus yang bisa ditularkan melalui 3 hal tadi, seperti itu. Nah, kalau tidak salah menurut data yang saya baca, tapi saya juga kurang tahu pastinya, di DIY ini angka kasusnya itu sudah 5.000 lebih. Dan itu dari berbagai kalangan. HIV ini bisa menyerang siapa saja asalkan pernah melakukan hal beresiko, seperti itu. Jadi ketika tidak melakukan hal beresiko juga tidak akan terinfeksi HIV begitu. Terus kalau buat penyebutannya nih Kak, aku kadang sering bingung juga nyebutinnya itu apa. Apakah bisa orang yang dengan HIV itu disebut dengan penderita HIV atau apa kayak gitu kan? Karena kalau sesuai sama ceritanya Kak Ragil tadi sebenarnya orangnya itu nggak menderita terlepas dari stigma yang dikasih tuh ya. Benar. Ya itu penyebutannya tuh sebenarnya yang benar tuh apa sih Kak? Supaya biar teman-teman cerita juga jelas juga. Yes. Gitu. Saat ini teman-teman biasanya ada yang nyebut ODIF, orang dengan HIV. Ada juga yang nyebutnya ODA, orang dengan HIV/AIDS. Seperti itu tergantung teman-teman melihatnya dari sisi mana. Terus dari layanan kesehatan biasanya penyakit HIV. Padahal orang HIV itu juga bukan penyakit. Kami lebih nyaman disebut orang dengan HIV saja. Iya, orang dengan HIV atau terlepas dari HIV atau tidaknya ya sebut nama, sebut teman seperti itu. Jadi tidak perlu kayak si A HIV, si B ODA. Jadi lepaskan label-label seperti itu. Jadi supaya tidak ada kata kayak pengelompokan itu saya tidak begitu suka sebenarnya. Jadi saya dan kamu sama seperti itu. Setuju banget sih Kak Ragil.
Oh ya Kak, kan habis ini kan Desember, biasanya di bulan-bulan Desember ini kan ada peringatan tentang Hari AIDS sedunia. Yes, ya. betul. Kalau menurut pendapat Kak Ragil, gimana sih tentang peringatan ini? Karena kan kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan seremoni, sedangkan setiap tahunnya itu malah banyak orang meninggal yang dikarenakan HIV/AIDS ini. Nah, kalau menurut Kak Ragil sendiri memaknai peringatan ini itu seperti apa? Ya, betul sekali. Kita sebentar lagi ya, sekarang tanggal berapa? Tinggal beberapa hari lagi, tanggal 1 Desember itu kita ada peringatan Hari AIDS Dunia, di mana tujuan dari HAS ini adalah untuk mengikis stigma dan diskriminasi. Karena kembali lagi kita punya target 3-0, zero penularan baru, zero kematian karena AIDS, dan zero stigma diskriminasi. Nah, 2-0 ini, yang pertama dan kedua itu tidak akan tercapai apabila masih ada stigma dan diskriminasi. Jadi di mana pemberian informasi yang benar, terus bagaimana orang mendapatkan edukasi yang benar itu sangat diperlukan untuk mengikis stigma dan diskriminasi yang ada, seperti itu. Nah, dengan adanya momen Hari AIDS Dunia itu kayak bagi kami itu kayak ulang tahun kami, terus di mana kami mendapatkan energi-energi positif, di mana kami merasa kami diperhatikan nih, ternyata kami tidak dikucilkan seperti pemberitaan yang ada, seperti itu. Nah, kami pengen membuat berita yang positif tentang kami, di mana 1 Desember ini kami selalu menggencarkan tentang edukasi tentang HIV yang benar, edukasi yang tidak menakut-nakuti. Di mana kalau dulu kan edukasi bahwa HIV itu, orang gambar HIV itu sudah kurus, kering, sakit-sakitan dengan berbagai macam penyakit. Tapi saya senang ketika kita ada acara seperti ini, kita juga bisa salah satu hal untuk mengedukasi bahwa orang HIV itu seperti ini, masih seger, masih buger, gemuk juga seperti itu. Tidak ada ya jelek sedikit sih, tidak ada buruk-buruknya seperti itu. Nah, kami mencoba seperti itu di momen HAS ini. Kita mencoba untuk saling antara berbagai kalangan, berbagai pihak, berbagai elemen masyarakat yang sekarang sudah mulai bahu-membahu terus memberikan edukasi HIV yang benar, itu kami pengen menyatukan momen itu di 1 Desember ini, begitu. Oke. Terus terkait dengan ini Kak, apa namanya? Tadi kan peringatan dan seremoni HAS ini kan kita lakukan untuk mengikis stigma. Betul. Nah, terus kalau misalnya untuk penyampaian ke orang-orang terdekat kita atau mungkin orang-orang Indonesia yang sekarang masih banyak banget kemakan sama hoax, itu gimana sih Kak, kayak supaya kita juga bisa mengikis stigma ini gitu loh. Hal apa yang kira-kira bisa kita lakuin? Oke. Kalau saya cerita bagaimana saya bisa open status sama keluarga saya, sama masyarakat saya. Ketika seseorang mau open status itu tidak mudah seperti orang yang terinfeksi flu terus bilang saya sakit flu wis dikroi urung. Biasanya orang Jawa kan seperti itu, kroi urung. Nah, orang dengan HIV ketika open status saya HIV positif, yang ada nanti biasanya dijauhi, orang takut mendekat, dikeluarkan dari tempat kerjaan. Nah, saya punya keinginan itu dulu sekali di tahun 2013 hampir akhir itu, ketika saya mendampingi salah satu teman saya yang terinfeksi HIV. Dia dari Jakarta ke Jogja untuk pengobatan di salah satu rumah sakit, di mana keluarganya itu sangat peduli sekali. Dia tidak bisa jalan, dia disuruh kursi rodanya sama keluarganya, dia disuapin. Itu membuat saya ngiri ya, kapan ya saya bisa seperti itu, kapan ya keluarga saya bisa memperhatikan kondisi tubuh saya. Suatu saat saya bercerita sama Mbak Krisna ini, saya bilang gini, Mbak, saya pengen nih open status sama keluarga saya. Kamu sudah beres dengan diri kamu belum? Nah, itu pertanyaan yang muncul. Saya kayaknya sudah, saya bilang kayak gitu. Bukan kayaknya, kamu sudah beres belum? Kalau belum, kita bereskan diri kamu, baru bereskan ke lingkungan kamu, seperti itu. Ya sudah, saya mantapkan diri saya untuk saya open status waktu itu. Open status tidak mudah seperti itu. Kamu harus mempersiapkan keluarga kamu dan kamu harus memilih orang mana yang kamu percaya dan pemikirannya terbuka, seperti itu.
saya memilih kakak perempuan saya waktu itu. Karena apa? Karena di dalam keluarga kakak saya ini orang yang pemikirannya luas sekali dan saya dekat dengan beliau. Ketika saya curhat apa-apa, beliau itu pemikirannya sangat terbuka sekali. Itu yang membuat saya memilih beliau. Oke, kalau kamu sudah memilih kakak kamu, kita harus persiapkan informasi yang benar dari kakak kamu. Jadi mulai saya setiap pulang ke rumah itu membawa leaflet tentang HIV. Terus ada mug yang tulisan HIV saya tinggal di rumah. Ada tempat tisu yang tulisannya HIV bukan panu, tidak menular melalui tisu, saya tinggal di rumah. Lama-lama kakak saya sudah terbiasa nih dengan kata-kata HIV. Nah akhirnya waktu itu saya lagi di Sarjito. Kakak saya telepon, kamu lagi di mana ya? Lagi di Sarjito. Ngapain? Saya baru cek lab. Loh, kamu sakit apa ya? Ya sudah nanti di rumah saja saya jelasinnya. Sampai di rumah, kakak saya langsung, kamu sakit apa ya? Apa kamu sakit seperti di muk itu? Nah, ya, saya terinfeksi HIV. Pertanyaan yang paling ditakutkan teman-teman akhirnya muncul. Kok bisa? Dapat dari mana? Nah, ketika teman-teman sudah dapat pertanyaan seperti itu langsung, aduh. Nah, tapi waktu itu saya sudah memang benar-benar mempersiapkan. Ketika pertanyaan itu muncul, saya bilang gini, sekarang sudah tidak penting lagi saya dapat HIV dari mana, tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan saya. Nah, kakak saya ini langsung, oh ya wes, piye ke depannya, kowe kudu piye. Saya jelaskan bahwasanya saya harus minum obat rutin, saya tidak boleh putus-putus, saya tidak boleh bolong-bolong, dan saya harus dapat support dari keluarga. Nah, waktu itu kakak saya mulai langsung, oke, kamu harus sekarang akan saya perhatikan cara minum obat kamu. Saya lihat obat kamu seperti apa. Jadi kami langsung diskusi banyak sekali tentang obat, tentang aturan minum. Bahkan waktu itu kakak saya ini belum paham betul ya. Ada iklan yang pengobatan tentang HIV bisa sembuh seperti itu. Langsung di-sharekan kepada saya. Ini loh ada pengobatan HIV tentang sembuh. Saya jelaskan lagi, aduh kembali lagi nih. Mbak, HIV ini tidak bisa sembuh. Dia hanya bisa dikendalikan dengan ARV seperti ini dan sebagainya. Akhirnya kakak saya, oh ya wes, sedikit lagi pemahaman seperti itu. Terus saya mulai pengen bahwa saya itu jangan hanya keluarga saya yang pinter, saya pengen lingkungan saya juga pinter. Nah akhirnya saya nembung kakak saya, Mbak boleh nggak kalau saya open status kepada lingkungan kita? Jangan dulu, kamu kan masih punya kakak lainnya, kamu masih punya orang tua, kamu masih punya ponakan, kamu masih punya orang-orang yang belum siap dengan status kamu, seperti itu. Akhirnya rasa itu saya pendam lagi, tapi kembali lagi perasaan saya yang pengen selalu berbagi itu mengalahkan rasa takut saya pada kakak saya. Akhirnya saya tetap delik itu diam-diam sembunyi-sembunyi. Saya mulai edukasi. Waktu itu ingat sekali sama temen PKBI di Gunung Kidul, waktu itu di daerah pantai. Di sana saya mulai edukasi open status seperti itu. Lambat laun saya open status. Nggak tahu dari mana kakak saya kok tahu kalau saya open status. Akhirnya kakak saya mempersiapkan lingkungan sekitar saya, di mana kakak saya itu ketika ada pertemuan PKK selalu berbicara tentang HIV. HIV tidak menakutkan, HIV tidak menular, HIV tidak seram seperti itu. Sampai suatu saat, kamu mau nggak ngisi tentang HIV di tempat PKK kakak saya ini? Wow. Nah akhirnya yakin boleh, saya senang banget waktu. Iya nggak apa-apa, mereka sudah siap. Akhirnya saya juga mengisi di PKK itu. Terus awalnya pada bengong takut, kok bisa? Kamu nggak kelihatan seperti orang HIV, kamu tuh pasti cuman bohong, kamu itu cuman ngapusi, kamu itu cuman pengen orang nggak takut seperti itu yang ada. Terus ya saya jelaskan bahwa saya memang orang dengan HIV yang sudah melakukan pengobatan. Ketika sudah pengobatan ya hasilnya seperti ini, tetap sehat, tetap produktif seperti itu. Sampai suatu saat kakak saya ini juga sudah siap ketika saya ajak jadi narasumber. Jadi ketika ada pertemuan kakak saya ini ngomong bahwa saya saudaranya ragil, saya juga tidak
tidak takut dengan ragil, saya juga bisa menerima apa adanya seperti itu. Gitu keren sih. banget Kak Ragil. Ya, jadi kita perlu pemberian edukasi yang benar, edukasi yang tidak menakutkan, edukasi yang friendly dan masa kini supaya teman-teman itu tidak terstigma lagi gitu. Itu sih. Keren banget teman-teman cerita di sini. Kayak aku juga mau nanya nih, kan tadi Kak Ragil juga udah sempet cerita awal di puskesmas itu kayak rasanya takut karena banyak yang ngeliatin padahal juga enggak gitu. Nah tapi di sini aku lebih mau nanyain gimana sih layanan kesehatan di DIY ini tuh, apakah sudah terbebas dari stigma atau malah mungkin waktu Kak Ragil ini datang periksa tuh malah kayak kembali lagi ditanya-tanyain lagi dan itu bikin kita jadi takut untuk berobat kayak gitu. Yes. Ngomongin layanan yang stigma itu gimana ya, sangat kalau untuk perubahan memang ada perubahan dibandingkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu jauh sekali berbeda. Stigma itu sudah semakin berkurang. Tapi memang masih kita temui 1-2 layanan yang masih kayak HIV, kayak takut. Nah, contoh kecil, suatu saat saya sama teman saya ke salah satu puskesmas di mana ketika saya bilang, kapan sih di sini ada PDP? PDP itu perawatan, dukungan, dan pengobatan. Kami berharap orang dengan HIV ini sudah bisa terselesaikan di puskesmas untuk pengobatannya. Nah, ketika saya bilang seperti itu, ada salah satu tenaga medis yang bilang, loh nanti kalau orang HIV ke sini, kita terus ketemu dong orang HIV, terus kita salaman, terus gampang nular bagaimana? Seperti itu. Terus saya diam dulu terus memang masih takut ya Bu? Iya Mas, kami masih takut nanti kalau ketularan gimana, nanti kalau gimana. Sedangkan TBC saja kami masih belum punya ruangan tersendiri seperti itu. Loh, apakah HIV itu perlu ruangan sendiri? Ya iya Mas, orang HIV itu perlu ruangan sendiri. Terus sekarang Ibu berhadapan dengan orang HIV loh, saya orang HIV loh Bu, seperti itu. Hah? Mereka langsung kaget. Aduh, maaf ya Mas, nggak tahu loh. Kalau saya yang nggak akses, terus teman saya yang akses, apakah juga sikapnya akan sama seperti ini Bu? Katanya, oh kami maaf sekali. Nah, dari sini aja masih ada hal-hal yang bikin orang itu kayak merasa gimana ya, masih takut, masih dianggap itu hal yang tabu seperti itu. Nah, tapi di layanan di DIY ini sudah banyak sekali kemajuan. Sekarang sudah puskesmas juga sudah bisa memberikan pengobatan ARV. Tapi di percontohan yang bagus itu saya senang di 4 puskesmas kota Jogja ini. Jadi di 4 puskesmas ini memang sudah sangat ramah sekali dengan teman-teman komunitas. Ketika ada teman waria yang akses itu juga sudah terbiasa sekali, malah menyapa, "Hei, gimana kabarmu? Sekarang ayu ya, dandanannya cantik loh. Aku pengen buat alis sama seperti kamu Mbak, diajarin." Seperti itu kan kayak membuat teman yang akses tuh, saya kangen deh, pengen datang lagi ke sana, saya pengen lagi ketemu sama teman-teman puskesmas. Nah, seperti itu. Tapi juga memang kembali lagi kita tidak menutup mata bahwasanya stigma itu masih ada. Beberapa teman yang saya temuin ketika mereka putus obat, saya tanya gini, apa sih alasanmu kamu putus obat? Saya tidak nyaman ketika akses di layanan kesehatan tersebut. Loh, kenapa kamu tidak nyaman? Ketika saya kontrol, ketika saya mau akses obat, malah saya diceramahi bahwasanya, oh lah kamu laki-laki kok senangannya hubungan seks sama laki-laki, itu dosa, itu salah, makanya kamu kena HIV. Nah, itu kan membuat orang, saya datang ke sini tuh mau mendapatkan pelayanan, saya datang ke sini untuk dapat obat, bukan untuk mendapatkan ceramah seperti itu. Jadi orang nggak nyaman, akhirnya dia putus obat, mau kembali lagi pengobatan itu, tapi tidak mau di layanan yang sama seperti itu. Oke. Oh ya Kak Ragil, aku ada beberapa, ada games nih, nggak games sih. Mungkin ada beberapa pernyataan yang mungkin perlu untuk kita bagi ke teman-teman cerita terkait dengan HIV ini, mitos atau fakta kayak gitu. Apakah mitos atau fakta HIV dapat menular melalui ciuman? Mitos, karena kan kembali lagi, HIV itu harus memenuhi 4 prinsip. Salah satunya kan cairan yang keluar. Nah, ketika ciuman itu tidak ada cairan yang keluar seperti itu. Oke. Terus yang kedua, mitos atau fakta nyamuk dapat menularkan HIV? Mitos. Human immunodeficiency virus, human manusia, bukan
animal. Jadi HIV itu hanya bisa hidup di dalam tubuh manusia, tidak bisa hidup di dalam tubuh hewan. Jadi ketika nyamuk hisap darah itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh nyamuk itu sudah mati. Oke. Yang ketiga, mitos atau fakta perempuan mengandung yang positif HIV, maka anaknya nanti ketika lahir pasti positif HIV. Mitos. Sekarang orang dengan HIV itu tetap bisa memiliki pasangan yang negatif dan tetap bisa memiliki anak yang negatif. Ada program namanya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi orang dengan HIV ketika sudah mengikuti program PPIA ini, maka anaknya tidak akan terinfeksi HIV. Dan di Jogja sudah banyak sekali yang mengikuti program ini. Oke, selanjutnya mitos atau fakta orang yang positif HIV maka hidupnya sudah berakhir. Mitos. Mitos kali ini. Orang dengan HIV ketika sudah ditangani dengan benar, melakukan pengobatan, hidupnya tetap bisa produktif seperti itu. Yang kelima, mitos atau fakta HIV paling banyak menular pada pasangan sejenis dan pengguna narkoba. Mitos. HIV bisa terinfeksi pada siapapun, bahkan sekarang kasus tertinggi itu adalah ibu rumah tangga, dan dia tidak melihat kamu laki-laki dengan seks dengan laki-laki atau kamu pengguna narkoba, tidak. Ketika semuanya aman, maka tidak akan terinfeksi HIV. Jadi stop stigma. Ketika orang melakukan hal beresiko itu bisa terinfeksi HIV gitu. Oke, selanjutnya tusuk gigi dan pisau cukur dapat menularkan HIV. Mitos. HIV ketika sudah keluar dari tubuh seseorang, dia hanya bertahan selama 3 detik saja dalam suhu ruang. Setelah lebih dari 3 detik, HIV sudah mati. Oke. Yang ketujuh, jarum tato tidak dapat menularkan HIV. Tergantung. Kalau jarum yang digunakan steril itu tidak akan terinfeksi HIV, tapi kalau digunakan secara bergantian dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya bisa terinfeksi HIV. Ini terakhir, HIV dapat disembuhkan. Mitos. Orang dengan HIV itu tidak bisa disembuhkan, tapi orang dengan HIV si virus HIV ini bisa dikendalikan sehingga orang dengan HIV ini tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya, tetap bisa melakukan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya seperti itu. Oke, oh ya, terakhir nih Kak Ragil, mungkin Kak Ragil ada pesan-pesan buat teman-teman cerita dan penonton podcast ini mengenai HIV dan AIDS ini. Bisa dipersilahkan. Oke, ini saya yang paling bingung ketika sudah disuruh untuk menyampaikan pesan. Yes, gini, orang dengan HIV ketika dikelola dengan benar itu bisa tetap produktif, tidak ada bedanya dengan teman-teman di luar sana. Jadi teman-teman bukan sepantasnya kita melakukan stigma dan diskriminasi, melakukan pembedaan, karena saya sama teman-teman semuanya itu sama. Kita sama-sama makhluk sosial, saling membutuhkan seperti itu. Tepuk tangan. Terima kasih Kak Ragil udah mau datang ke sini buat berbagi cerita ke teman-teman cerita. Oh ya, ikutin aku ya Kak, ini ini closing kita. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Supaya podcast ini bisa semakin berkembang. Yeay. Oke, sekian podcast dari kita. Terima kasih. Bye-bye.